Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Di dalam perjalanan hidup kita, hanyalah orang yang mau terbuka hatinya, yang mampu membiarkan benih sabda Tuhan tumbuh dan dihidupi di dalam kesehariannya, dan akhirnya menghasilkan buah yang berlimpah. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur karena Engkau selalu memberkati kami dan memberikan kami serta memperdengarkan kepada kami sabda-sabdamu. Kiranya apa yang Kau sabdakan kepada kami sungguh kami resapi dan kami hidupi, sehingga kami sungguh Kau layakkan untuk menjadi anak-anak terang. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua dan selamat hari Minggu. Benih dan juga tanah yang hendak ditanami atau media tanam berhubungan erat. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Benih yang unggul tetapi media tanam yang tidak unggul tidak akan membiarkan dan tidak akan membuat tanaman itu bertumbuh subur dan menghasilkan buah berlimpah. Sebagaimana dikatakan di dalam nubuat Yesaya, hujan dan salju turun tidak akan pernah kembali ke langit, karena tugas mereka ialah memberikan kesuburan kepada tanah, sehingga tanah itu dimampukan untuk menumbuhkan benih-benih itu dengan subur. Kita pun sebagai orang beriman akan menjadi percuma ketika kita mengimani tetapi tidak menghidupi. Kita hanya dengan mulut mengatakan saya beriman, tetapi perbuatan kita di dalam hidup sehari-hari jauh dari makna atau arti sebagai orang beriman. Bahkan setiap hari kita membuat litani kata-kata kotor. Bahkan di dalam hidup kita justru mewartakan kekerasan, kata-kata kasar, bukan cinta kasih. Cinta kasih yang benar bukan berarti membenarkan yang salah, tetapi menunjukkan yang benar, memperbaiki yang salah supaya menjadi benar. Orang yang kering disirami hatinya dengan cinta kasih agar menjadi subur kembali, menjadi mampu untuk dicintai dan mencintai. Di dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, kita diingatkan kembali, kalau kita masih belum bisa bersedia membiarkan benih sabda Allah itu bertumbuh di dalam hati kita, ini karena kita masih terikat, kita masih pamrih, kita masih kurang tulus dan kurang totalitas di dalam mengolah lahan dalam dunia kehidupan kita. Sebagaimana petani menyiapkan media tanam dengan sebaik mungkin sebelum mereka menanami padi untuk menghasilkan padi yang berlimpah dan berkualitas. Sama halnya dengan kita, kalau kita masih pamrih di dalam pelayanan, masih terikat dengan materi, masih ingin ini dan itu, padahal di dalam pelayanan kita sudah memperoleh berkat yang melimpah. Kreativitas, kemampuan diberikan oleh Allah secara cuma-cuma. Kenapa kita menghargai semua itu? Kenapa kita tidak mampu memberikan itu dengan cuma-cuma? Karena kita mendapatnya pun dengan cuma-cuma. Karena kita masih terikat dengan duniawi, dengan hal-hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan setelah dunia kematian. Paulus mengingatkan kita bahwa hidup hendaklah berjuang untuk setelah kematian. Berbuatlah baik, berbuatlah ramah, bertindaklah jujur, dan jangan curang. Hidup yang jujur, hidup yang lurus, Tuhan setia mendampingi dan memberkati kita semua.
Bahkan tanaman yang ditanam di tempat yang subur pun kadang tidak menghasilkan buah berlimpah atau buah yang berkualitas. Begitu pula kita di dalam mewartakan cinta kasih, di dalam pelayanan. Mungkin orang-orang yang kita layani itu tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi ada banyak orang yang bisa bertumbuh dan berbuah karena pelayanan kita. Jangan pernah putus asa. Jadilah seekor kura-kura yang bertelur banyak, menghasilkan buah banyak, tetapi dia pergi dengan diam-diam menguburkannya sehingga menghasilkan buah berlimpah, supaya anak-anaknya selamat dari ancaman-ancaman yang tidak benar. Berbeda dengan seekor ayam yang bertelur satu buah saja, satu biji saja sudah berteriak. Kadang kita masih memiliki pribadi di mana kita hanya berkarya, menghasilkan satu karya kita sudah berteriak-teriak sehingga satu kampung tahu. Tetapi belajarlah dari kura-kura. Dia menghasilkan buah banyak, tetapi di dalam keheningan dia tetap tenang, menjaga buah-buah itu agar menghasilkan buah yang berlimpah dan berkualitas, dan nantinya menciptakan generasi yang berkualitas pula. Di dalam Injil hari ini, dalam Injil Matius, kita diperdengarkan perumpamaan tentang seorang penabur. Biji itu baik, tetapi ketika dia tidak tumbuh di lahan yang baik, ia pun akan mati. Apakah kita mau menjadi tanah yang subur, tanah yang siap, atau media tanam yang siap untuk ditanami dengan benih sabda Allah? Kita yang menentukan, kita yang menghidupi, kita yang menjalankan. Jika kita mampu menjadi lahan atau media tanam atau tempat di mana benih sabda Allah itu berkembang, maka tugas kita ialah merawat supaya benih sabda Allah itu bertumbuh dan berkembang di dalam hidup kita agar menghasilkan buah yang berlimpah. Jangan patah semangat. Semua benih berkualitas, tidak semuanya menghasilkan buah yang berkualitas pula, meskipun kita menanamnya di media tanam. Tetapi apa yang ingin dikatakan oleh Yesus di dalam perumpamaan ini? Lakukanlah apa yang menjadi pekerjaan kita, yakni menyiapkan lahan, menyiapkan hati kita, menyiapkan diri kita, mengosongkan diri kita agar sabda Allah mampu mengisi dan hidup kita dipenuhi dengan sabda Allah, dan akhirnya berkat pun melimpah di dalam hidup kita. Kuncinya jangan sombong, jangan egois. Biarkanlah Allah bekerja apa yang menjadi bagian Allah, dan kita bekerja apa yang menjadi tugas kita. Ingat, ada banyak penjahat, ada banyak orang-orang yang tidak senang karena keirian, ingin merusak benih sabda Allah yang ingin kita tanam, yang ingin kita rawat, dengan kebenciannya, dengan kecemburuannya, dengan keegoisannya, dengan usahanya membenarkan apa yang salah dan menyalahkan apa yang benar. Kita sebagai anak Allah, kita mesti berjuang dengan sukacita. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Cinta kasih Allah itu begitu setia. Tinggal bagaimana kita menyiapkan lahannya. Apakah kita membiarkan cinta itu tumbuh di dalam hidup yang penuh kasih, kerendahan hati dan belas kasih? Ataukah cinta itu hanya semu, hanya untuk memuaskan nafsu? Kitalah yang menentukan. Kualitas hidup kita, kita yang menentukan. Jika kita mau, hari ini pun kita menjadi berkat. Selamat beraktivitas, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.